Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Timnas yang akan membahas tentang teori basis data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari Timnas terlebih dahulu. Yang pertama ada Praditya Nafis Muhammad NRP 32, yang kedua ada Nadia Ilaksmi Dewi NRP 37, yang ketiga ada Zazabila Sekar Puranti NRP 38. Pada kesempatan kali ini, Timnas akan membahas bab 5 tentang query lanjutan 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan belajarnya dulu, yaitu mengenalkan ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator exist dan not exist, dan juga penggunaan klausa with. Sedangkan untuk pokok bahasanya yaitu mengenalkan ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator exist dan not exist, dan juga penggunaan klausa with. Yang pertama, ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom pada satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Yang kedua, semua klausa select kecuali dalam group by. Decode ini adalah contoh skalar subquery dalam ekspresi case, dan juga yang bawah adalah contoh skalar subquery dalam ekspresi order by. Selanjutnya ada korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dan dari outer query. Prosesnya adalah sebagai berikut. Mengambil baris dari outer query, lalu jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian skemanya akan kembali lagi ke proses mengambil baris dari outer query seperti itu secara berulang-ulang. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan subquery. 1. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat bekerja. Berikut ini adalah contoh dari sintak SQL-nya. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Berikut ini adalah contoh sintak SQL-nya. Dan yang bawah ini adalah contoh tabel hasilnya. Yang ditampilkan adalah employee ID, last name, dan juga job ID-nya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update. Berikut ini adalah contoh dari korelasi update. Ciri-cirinya yaitu ada kata-kata update-nya. Seperti ini ada update tabel 1 alias 1. Kemudian kita tuliskan sintak yang lain. Yang selanjutnya yaitu lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Berikut ini adalah contohnya, alter tabel employees, add department name varchar 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaannya dari korelasi update. Contoh yang keempat yaitu korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Korelasi delete, ciri khasnya yaitu ada kata delete from, kemudian tuliskan nama tabelnya, where, kolom operator, kemudian tuliskan parameternya. Berikut adalah contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Berikut ini contoh penggunaannya yaitu delete from employees A, where employee ID, lalu tuliskan parameternya. Pokoknya tulisan delete itu dituliskan di awal sintak SQL. Kemudian selanjutnya adalah operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak akan dilanjutkan dalam inner query dan kondisi akan ditandai true.
Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian akan dilanjutkan di dalam inner query. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator exists untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Jadi digunakan setelah clause from ya, where exists, kemudian tuliskan parameternya, apa yang ingin ditampilkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Penggunaannya sama seperti operator exist, hanya saja sintak penulisannya yang beda. Jika operator exist adalah exist tulisannya, jika operator not exist maka tulisannya juga not exist. Kemudian tinggal dituliskan ingin parameter apa yang ingin ditampilkan, maka akan muncul hasilnya seperti yang di bawah ini. Selanjutnya penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpan dalam table space temporer kepunyaan user. Clause with dapat meningkatkan performansi. Penggunaan clause with. Berikut adalah contoh penggunaan clause with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Berikut ini adalah contoh sintak penggunaan dari clause with. Nah, sekian presentasi dari Timnas tentang bab 5 query lanjutan 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.